Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana dari kelas 4 Abdullah bin Abbas SD Islam Al-Husna. Hari ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku dan masih di subtema 1 aku dan cita-citaku. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang perhatikan penjelasan Bu Guru ya. Anak-anakku yang Ibu Guru sayangi, hari ini kita akan belajar muatan PKN KD 3.3 menjelaskan keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar Bu Guru ini. Di situ ada seorang anak yang bernama Lani. Ia gemar sekali berkebun. Di pekarangan rumahnya, Lani menanam beberapa jenis tanaman seperti tanaman bunga, buah, dan sayur. Mulanya Ibu Lani yang gemar berkebun. Lani setiap hari membantu ibu merawat tanaman. Lama-kelamaan, Lani menjadi gemar berkebun seperti ibu. Lani mendapat banyak manfaat dari berkebun. Halaman rumah Lani menjadi asri dan indah dipandang. Oleh karena itu, Lani bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ini adalah gambaran Lani di masa yang akan datang. Dia sedang memegang tumbuhan yang akan ditelitinya. Ya, Lani sangat mengharapkan bahwa ilmu pengetahuannya nanti akan membuat ia tahu tentang cara berkebun yang baik, dan juga ilmu pengetahuan yang didapatkannya itu akan bermanfaat untuk Lani di masa yang akan datang. Nah, setiap individu itu memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Misalnya adik kita yang bercita-cita menjadi dokter, kakak yang menjadi pilot, dan teman-teman kita yang ingin menjadi koki, pemain sepak bola, dan banyak sekali. Nah, perbedaan ini ada karena setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik yang dimaksud itu adalah suku budaya. Adalah budaya, maksud Bu Guru, hobi dan sifat. Budaya itu antara lain berupa suku, bahasa, rumah adat, makanan khas, tarian, dan alat musik. Nah, keragaman itu merupakan kekayaan bagi kita dan tidak harus membuat kita terpecah, sehingga kita harus bersatu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, yuk sekarang kita lihat cita-cita, gambaran cita-cita dari kawan-kawan kita. Nah, setiap orang bekerja sama dengan orang lain untuk menjalankan pekerjaannya. Berikut ini adalah contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Cita-cita menjadi nelayan. Biasanya nelayan tidak pergi sendiri ketika melaut. Antar nelayan harus bekerja sama dalam menangkap ikan. Setiap sikap kerjasama tersebut sangat dibutuhkan agar hasil tangkapan ikannya memperoleh hasil yang memuaskan. Siapa yang ingin menjadi nelayan? Asik sekali ya kelihatannya. Yuk kita lanjutkan. Ada yang ingin bercita-cita menjadi pegawai kantor. Nah, suatu perusahaan yang baik itu jika antar pegawai kantor atau atasan saling bekerja sama. Sikap ini dapat memberikan semangat dalam bekerja. Sikap saling tidak peduli mengakibatkan lingkungan perusahaan menjadi tidak nyaman. Betul kan? Oke, yang ingin menjadi pegawai kantor harus bersikap yang disiplin juga. Kita lihat cita-cita yang lain. Nah, di sini ada yang bercita-cita menjadi pekebun teh. Ya, cita-cita menjadi pekebun teh. Antar pekebun teh itu membutuhkan kerjasama, seperti saat memetik teh. Nah, pembagian kerja yang adil ini memberikan semangat dan ikhlas dalam bekerja. Nah, manfaat keragaman karakteristik individu saat bekerja sama.
Walaupun bekerja dengan keahlian yang berbeda-beda, kita harus saling menghargai antara satu bidang pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Nah, berikut adalah manfaat dengan adanya keberagaman karakter individu. Yang pertama, kita dapat saling melengkapi kekurangan kita masing-masing. Kemudian kita dapat saling bertukar ide atau pendapat, ya, yang mungkin tidak terpikir oleh kita tapi terpikir oleh teman kita yang lain, sehingga akan menjadi suatu pekerjaan yang hasilnya nanti sempurna dan dapat memberikan saran atau kekurangan dari masing-masing. Kita juga dapat belajar hal-hal baru, terutama meneladani sikap-sikap yang positif. Nah, keragaman karakteristik yang lain yang akan kita pelajari di sini adalah keragaman fisik, ada keragaman ras dan juga suku bangsa. Ya, kita lihat di sini gambar dari teman-teman kita yang dari berbagai macam suku bangsa. Ya, ini mewakili dari pakaian adat istiadatnya. Nah, mereka ini harus saling mendukung untuk mencapai cita-cita. Mereka juga harus saling menghargai. Dalam mencapai cita-cita, kita harus memiliki sikap yang disiplin, kerja keras, bersemangat dan juga pantang menyerah. Walaupun berbeda-beda fisik, ras dan suku bangsa, kita harus bersatu untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Tetap bersemangat ya. Nah, inilah kita juga akan mengenali keberagaman karakteristik individu di sekitar kita. Ya, di sini ada pekerjaan guru dengan keragaman kegiatannya mendidik siswa. Ya, dan manfaat kegiatan bagi lingkungannya adalah mengajarkan anak membaca, menulis dalam pelajaran, membimbing, dan banyak lagi. Nah, ini nanti akan menjadi tugas kamu, yaitu mengenali keberagaman karakteristik individu di sekitar kalian. Atau kalian boleh melihat dari gambar ini, misalnya ada seorang arsitek. Nah, kegiatannya adalah mendesain sebuah bangunan. Manfaatnya agar bangunan tersebut kokoh dan bagus, ya, terlihat indah dipandang mata. Kemudian ada juga petani. Nanti kamu tulis di sini keragaman kegiatannya apa? Menanam padi misalnya. Manfaat kegiatannya memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat di sekitarnya. Ya. Nah, di sini Bu Guru memberikan contoh berbagai macam keragaman karakteristik individu. Ada yang suka berolahraga, ada yang menjadi suster, kemudian ada yang menjadi pebisnis, ya, entrepreneur, ada yang suka bermusik, dan ada yang suka menolong orang lain. Nah, nanti kamu tuliskan di kolom pekerjaan ini. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, adakah di antara kamu yang bercita-cita menjadi petani? Di sini kita akan belajar hubungan antara kondisi lingkungan dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Seperti kita ketahui, lingkungan kita itu terdiri dari dataran tinggi, lautan, dan juga dataran rendah. Nah, di dataran tinggi dan dataran rendah banyak di antara kita yang menjadi petani. Menjadi petani itu adalah cita-cita yang mulia. Seorang petani berjasa dalam menyediakan sandang dan pangan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahan makanan pokok seperti nasi atau jagung adalah hasil kerja keras petani. Begitu pula dengan pakaian seperti serat kapas. Petani memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, ini adalah contoh di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Kalau di dataran tinggi spesifik kepada petani sayur dan petani buah. Kalau di dataran rendah ke petani ada jagung dan padi. Oke, sekarang kita ke kondisi lingkungan yang lain, yaitu di pantai, ya. Masyarakat daerah pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan. Nelayan menangkap ikan dan selanjutnya dijual, ya.
Dan biasanya ada juga di bidang pariwisata. Sekarang sudah banyak sekali sedang digiatkan oleh pemerintah. Nah, anak-anak, kegiatan pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis usaha. Antara lain, yang pertama adalah usaha agraris, yaitu usaha yang berkaitan dengan pengelolaan tanah atau air, seperti kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Kemudian ada usaha ekstraktif yang mengelola penggalian, mengambil dan mengumpulkan kekayaan alam yang sudah tersedia, antara lain seperti usaha pertambangan atau pembuatan garam. Nah, ini contohnya hasilnya ya, penambangan emas, minyak bumi, dan lain sebagainya. Kemudian ada usaha industri, yaitu yang mengelola bahan mentah menjadi barang siap dikonsumsi. Nah, bahan mentah ini berasal dari alam. Dan yang terakhir adalah usaha di bidang jasa atau usaha jasa, antara lain seperti jasa angkutan, pergudangan, dan keuangan. Bisa dipahami ya penjelasan dari Bu Guru? Nah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sumber daya alam yang melimpah di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, tidak boleh berlebihan. Ya, kita harus bergembira karena sudah tersedia di sekitar kita. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang tempo dalam lagu. Sebelumnya, guru akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan tempo. Tempo itu adalah ukuran kecepatan musik dalam birama atau cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Nah, tempo ditentukan dari ketukan stick drummer atau salah satu instrumen bermain lebih dahulu dengan kecepatan tertentu. Misalnya piano atau gitar untuk menjadi acuan tempo pemain lainnya. Nah, ukuran dari tempo itu adalah beat. Beat merupakan ketukan yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit atau beat per menit atau disingkat dengan BPM. Nah, untuk memudahkan penggunaan BPM, kamu bisa menggunakan alat bernama metronom, yaitu alat pengukur tempo. Nah, sekarang macam-macam tempo. Yang pertama adalah grave, yaitu tempo yang sangat lambat dan semangat. Kemudian tempo largo, tempo yang sangat lambat dan agung. Lento, tempo lebih lambat lagi. Dan ada adagio, tempo yang lambat. Kemudian ada andante, tempo lambat atau sedang. Moderato, tempo sedang agak cepat. Allegro, tempo cepat. Vivace, tempo lebih cepat. Presto, tempo sangat cepat. Marsia, cepat seperti orang berbaris atau march. Contohnya lagu Potong Bebek Angsa dari Nusa Tenggara Timur, temponya tempo lagu yaitu allegro. Lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, tempo lagunya yaitu moderato. Lagu Tanah Air bertempo andante. Lagu Bagimu Negeri bertempo moderato. Lagu Syukur bertempo andante. Lagu Tokecang dari Jawa Barat tempo allegro, dan lagu Apuse dari Papua tempo moderato. Bu Guru ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mengumpulkan video menyanyikan lagu dengan bertempo cepat dan tempo lambat, sehingga kamu bisa membedakan mana yang tempo cepat dan mana yang tempo lambat. Oke anak-anak, Ibu Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas karunia yang telah diberikan Allah pada kita semuanya, dan tetap mempunyai energi yang positif ya. Jangan negatif, jangan malas-malasan, harus tetap bersemangat. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Jangan lupa sholat 5 waktu dan stay at home, don't go anywhere. Kalaupun toh kamu pergi harus dengan 3M ya. Menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Karena COVID-19 masih ada di sekeliling kita. Baik anak-anak, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.